Kita siapkan hati kita untuk mendengar kabar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami mau diajarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kami mau Tuhan duduk diam. Apa yang mau Tuhan inginkan untuk kami semakin hari melangkah, pasti di 2022 ini ya Bapa. Kami perlu kebenaran firman Tuhan. Kami perlu setiap sabdamu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Urapi dan kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Dan saatnya kami siap untuk mendengarkan firman. Segala kuasa intervensi iblis, orang kuat penguasa di udara yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setan, dengar kau tidak punya kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Urapi konsentrasi kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar adalah firman kebenaran, benih yang subur, tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, mati, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, yang akan menegur, mengajar, mendidik, memberkati kami, bahkan memulihkan kami, bahkan memberikan mukjizat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Coki Panjaitan MTH dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimatnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dan janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupannya. Pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati, kesehatannya diberkati. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, segala sesuatunya untuk kemuliaan kerajaan surga. Di dalam satu nama yang kudus dan mulia, dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Semua baik, semua baik. Apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Beri tepuk tangan di pujian Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat di bulan yang baru, di tahun yang baru, bahkan di minggu yang baru. Ini minggu pertama di tahun 2022. Kami bersyukur, kami percaya biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, maka yang pertama yaitu kami warga surga. Warga surga kami tidak akan pernah sakit-sakitan. Maka warga surga hidup kami di bumi seperti surga. Maka yang kedua, maka setiap kami warga surga, maka setiap kata kalimat doa kami didengar dari surga. Maka apapun yang kami minta kami doakan, maka Tuhan dengar dari surga. Maka yang ketiga warga surga yaitu setiap kami tempat yang kami injak,
Tuhan berkati berhasil, Tuhan berkati beruntung. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Allah kami. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini memberkati setiap kami, mengajar setiap kami, menegur setiap kami, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom. Masih lebih kencang suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak kuasa, banyak kepeng. Puji Tuhan. Malam tahun baru kemarin buka botol bir berapa? Malam tahun baru biasanya Bapak Ibu pengakuan dosa, penghakiman. Kan biasa orang Batak itu saudaraku habis ibadah gitu ya kan ditanya satu-satu. Jadi unek-uneknya dari Januari sampai Desember, apalagi mertua, apalagi istri, suami. Puji Tuhan. Dari depan mimbar ini saya ucapkan selamat tahun baru, selamat menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, judul atau tema khotbah kita hari ini berbicara tentang masuk tahun 2022, kuatkan dan teguhkan hatimu. Atau kuat dan teguhkan hatimu di tahun yang baru. Kenapa saya mengambil tema ini saudaraku? Alasannya adalah supaya di tahun yang baru ini kita tetap semakin kuat di dalam Kristus menjalani tahun yang baru ini. Buka Alkitab kita terambil di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Set pertama nanti saudara ayat kedua, lalu tiba di ayat 9, sama-sama kita baca. Saudara yang tidak bawa Alkitab, bisa lihat di slide-nya ada Alkitab. Yang sudah dapat katakan, wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow puji Tuhan. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Surat 2. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4 saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6 saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 saudara.
Ayat 9, sama-sama kita baca 2, 3, iya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Sebelum kita masuk kepada isi khotbah kita hari ini, saya akan jelaskan dulu sedikit pendahuluan atau latar belakangnya Bapak Ibu. Sewaktu Anda dan saya percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah suatu keputusan yang tepat yang paling pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa hidup kita ini adalah suatu keputusan? Setiap hari kita tentu mengambil keputusan. Dari semua keputusan-keputusan yang kita ambil, tentu keputusan yang paling tepat adalah ketika Anda dan saya berkata, saya percaya Yesus. Dan ini adalah keputusan yang paling hebat dan yang paling berbahagia dalam kehidupan Anda dan saya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, nas pembacaan tadi yang barusan saja kita baca, saudaraku, di mana firman Tuhan datang kepada Yosua bahwa hamba Musa itu telah mati dan akan melanjutkan kepemimpinannya dari Musa kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, tadi di situ ada kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita berbicara tentang kuatkan dan teguhkan hatimu, saudaraku, saya mencatat, saya ingin berbagi buat saudara di tempat ini. Ada 3 pengertian, yaitu memiliki kata kuat dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama, saudaraku, kata kuat dan teguhkan hatimu, yang pertama ini berhubungan dengan damai sejahtera di hati Yosua dan keyakinan dirinya atas memimpin bangsa Israel. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kata kuatkan dan teguhkan hatimu, ini berhubungan dengan perintah untuk terus menjaga dan mentaati hukum-hukumnya Tuhan, supaya Yosua mampu melakukan hukum itu dengan taat dan setia. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kata kuat dan teguhkan hatimu, ini berbicara tentang kemampuan untuk pergi. Dan Tuhan akan berjanji menyertai Yosua sampai kepada tanah Kanaan. Dan latar belakang tadi Bapak Ibu kita akan melihat, sungguh menarik sekali. Ada 3 alasan kenapa kita harus kuat dan teguh hati di tahun yang baru atau di tahun 2022 ini. Yang pertama, perhatikan baik, ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan saudaraku, di sana ada kata bersiaplah sekarang. Saya mau tanya dulu buat saudara yang ada di tempat ini, Jemaat Raden Saleh. Kalau misalkan firman Tuhan datang kepada saudara hari ini, atau suara Tuhan berbicara hari ini,
Lalu firman Tuhan ini berkata kepada saudara, Tuhan bilang begini. Lalu saudara disuruh pergi ke suatu daerah malam ini juga. Kira-kira saudara pergi nggak malam ini? Yang mengatakan pergi angkat tangannya. Satu orang gak ada jemaat nih. Oh kurang jelas. Sekali lagi. Kalau misalkan suara Tuhan berbicara kepada saudara malam hari ini untuk disuruh pergi ke suatu daerah. Atau mungkin ke suatu kota. Kira-kira saudara pergi atau tidak? Yang bilang pergi angkat tangannya. Yang enggak bilang enggak pergi angkat tangannya. Atau silakan pulang. Ya kan enggak pergi. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Bagi Yosua ini adalah suatu dilema dalam hidupnya. Suatu problema bagi hidupnya. Karena bagi Yosua ini sangat menyulitkan dalam kehidupannya. Suatu tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Kenapa saya katakan Bapak Ibu bagi Yosua suatu dilema? Karena Yosua melihat secara kasat mata bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat sulit diatur oleh Tuhan. Betul? Bapak Ibu jangan salah. Yosua ini adalah asistennya Musa langsung. Jadi kemanapun Musa pergi, Yosua harus mendampingi Musa. Jadi Yosua udah tahu betul. Ya, bagaimana Yosua melihat secara kasat mata bangsa ini sulit diatur oleh Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam kitab Bilangan, di mana suatu ketika bangsa Israel kehabisan daging. Karena mereka kan di padang gurun waktu itu. Lalu saudaraku apa yang terjadi? Bangsa ini bilang kepada Musa. Kan namanya Musa kan. Ya kenapa bangsa Israel? Kami ini sudah kehabisan daging. Kok nggak ada daging lagi? Kami cuma makan mana di padang gurun. Nah bangsa Israel Bapak Ibu kalau saudara belajar di Alkitab saudara baik-baik. Dia bilang begini, kami ingat di Mesir, kami makan daging, makan bawang merah, bawang putih, makan ikan, bawang pre, semua bawang dibawa Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Tapi sekarang kami makan mana, roti mana. Padahal mereka nggak tahu bahwa roti mana itu adalah dari sorga yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan mereka. Tapi bangsa ini maunya makan daging. Rakus benar ini bangsa ini. Oke. Lalu Musa menghadap Tuhan. Tuhan kasih daging. Stok selama sebulan. Nah setelah habis. Bangsa ini lapor lagi kepada Musa. Daging kami udah habis nih. Gimana nih? Oh Musa lapor lagi sama Tuhan karena bangsa ini udah bersungut-sungut, Musa pun ikut bersungut-sungut. Ya kan? Tuhan kasih lagi daging. Yang dikasih Tuhan apa? Burung puyuh. Bayangkan Alkitab mengatakan mereka memungut 10 homer. Saking rakusnya Tuhan murka kepada bangsa itu. Ini yang harus dialami seorang Yosua. Dia harus membawa bangsa Israel. Alkitab Anda saya mencatat untuk menyeberangi sungai Yordan sampai ke laut besar. Menarik sekali Bapak Ibu kata bersiaplah sekarang. Kata bersiap 628 kali disebutkan di dalam Alkitab. Jadi kalau firman Tuhan berkata siap tidak siap, maka untuk itu Yosua harus pergi membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan bahkan sampai ke negeri Kanaan. Dan tentu Bapak Ibu Tuhan akan memperlengkapi Yosua. Kadangkala Bapak Ibu dalam ketidakkesiapan kita, disitulah kuasa Tuhan nyata dalam hidup Anda dan saya. Karena Paulus mengatakan,
Tapi kadangkala semua yang udah kita siapkan matang-matang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, betul? Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat dalam kehidupan kita. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya itu Bapak Ibu bulan Juli nanti 2022 ini tahun pernikahan saya umurnya 12 tahun. Karena saya nikah tanggal 3 Juli 2010. Saya nikah umur 28 tahun. Nah waktu saya nikah, saya lagi nyusun skripsi S1 Sekolah Teologi. Mulai dari Juni 2010, saya nikah 3 Juli 2010. Iya kan? Tentu Bapak Ibu persiapan yang begitu singkat sekali. Lagi skripsi, lagi pusing nih. Saya bilang sama istri saya, gimana persiapan kita? Ya gimana lah Pak, siap tidak siap ya kita jalan aja, kita udah punya rencana mau nikah tahun 2010. Bapak Ibu, walaupun kita tidak siap, Tuhan sediakan semuanya. Tahukah saudaraku, saya sampai berpikir begini Bapak Ibu. Karena waktu itu saudaraku saya belum jadi pendeta. Dulu masih pendekar. Sekarang udah pendeta. Saya dulu masih worship leader. Ini anak muda ini yang belum nikah. Ya, jangan takut untuk nikah. Karena begitu banyak orang Kristen hari-hari ini takut nikah. Akan berpikir, aduh gimana nanti ke depannya makannya. Ya makan nasi lah, gak mungkin makan rumput. Aduh Tuhan, gimana rumah tangga saya nanti ya Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti perlengkapi. Nah Bapak Ibu ini lucu sekali Bapak Ibu. Saya bilang ini waktu itu belum jadi pendeta. Nah saya sama istri Bapak Ibu karena ya di satu sisi karena persiapannya juga kurang. Lalu saya bilang sama istri saya, udahlah mobil pernikahan kita pakai angkot 03 saja. Saudaraku bayang kalau saudara mobil pernikahan naik 0 angkot 3, ditaruh bunga di sininya, kita di belakang, ya kan, jurusan Keranji Pondok Kopi, kami di belakang, lalu kami bilang ada sewa, ayo Keranji, silakan masuk. Lucu ya. Tapi Bapak Ibu, mujizat Allah terjadi, Tuhan kasih mobil pengantin yang luar biasa. Itu kuasa Tuhan, beri tepuk tangan dulu. Jadi, kalau Tuhan udah katakan siap, jalan. Amin, jalan. Saya mau tanya buat saudara sini anak-anak muda yang belum nikah, angkat tangannya. Tinggi, siapa tahu ada jodoh di sini. Satu, ayo yang belum nikah. 1, 2, 3, 4, 5, yang udah nikah. Ayo tinggi, saya absen dulu bentar. 1, 2, ayo yang belum nikah, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan tangannya. Yang kebelet nikah banget, ayo. Pak, Bu, inilah tahunnya. Saatnya saudara nikah. Kenapa tahun ini? Karena tahun-tahun masa pandemik ini gak makan banyak biaya. Saudara nikah pakai Zoom aja. undangan minat. Nggak pakai catering segala, ya kan? Saya punya teman Bapak Ibu nikah Zoom, kasihan sekali. Ya habis bagaimana? Kalau nggak nikah umur makin tuh. Iya. Anak-anak muda yang belum nikah inilah waktunya. Tahun ini, karena tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun sukses. Serius ini tahun kemenangan. Amin. Yang belum nikah ya, tahun ini tahun kemenangan. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Itu yang pertama, yang kedua. Ayat 3 sampai dengan 5. Perhatikan baik. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat.
seluruh tanah Orahet sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada dua janji yang Tuhan berikan kepada Yosua dalam ayat ini. Yang pertama janjinya dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ini janji yang hebat. Ini janji yang begitu dahsyat. Janji yang luar biasa yang digenapi Tuhan melalui kepada Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, jangan kecewa dengan janji Tuhan kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini kecewa karena doanya belum dijawab oleh Tuhan. Karena Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Alkitab juga mengatakan saudaraku bahwa Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Amin. Yang kedua saudaraku saya catat di sini apa janji Tuhan kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seorang pun tidak ada satupun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kenapa ya Tuhan sampai berkata seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu? Yang pertama karena Tuhan menyertai Yosua, yang kedua karena Tuhan mengurapi Yosua. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya sehingga Yosua mampu ya membawa bangsa itu. Tahukah saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, Yosua ini Bapak Ibu ketika dia mulai membawa bangsa Israel ini itu pada umur 85 tahun. Yosua mati umur 110 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung dari umur 85 tahun ke 110 tahun, kurang lebih 20 tahunlah Yosua memimpin bangsa Israel. Umur yang cukup tua sekali, 85 tahun loh. Tapi karena dia diurapi, karena Tuhan menyertai dia, maka Tuhan memampukan hidupnya. Yang kedua alasannya Bapak Ibu, bahwa saya catat di sini, kenapa kita harus kuat dan teguh di tahun 2022? Karena Tuhan telah berjanji. Amin. Karena Tuhan telah berjanji. Kita buka dulu ayat 2 Petrus pasal 3 ayat 9 karena enggak ada slide-nya. Supaya saudara kalau misalkan janji Tuhan belum digenapi buat Anda dan saya, saudara tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. 2, 3, iya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, terus sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Yesus sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, Tuhan tidak lalai.
Amin. Tapi kalau orang dunia ada pujian bilang begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, la la la. Tapi lagu rohani pun ada. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Hari ini Bapak Ibu di tahun yang baru, tahun 2022, saya mengajak setiap kita bikin doa prophetic. Tulis pokok doa saudara. Saya pernah sampaikan di tempat ini kalau nggak salah Bapak Ibu, sampai sekarang ada pokok doanya. Jadi saya tiap tahun itu pasti tulis pokok doa. Dan pokok doanya saya tempelkan di frame foto, saya selipin. Jadi saya punya misalkan ada frame foto, saya ambil kertas sedikit, saya tulis pokok doa yang pertama, misalkan punya rumah. Yang kedua punya mobil, yang ketiga ya ingin ambil kuliah apa, yang keempat misalkan apa. Bapak Ibu yang di Islam nama itu digenapi semuanya. Digenapi. Pasti digenapi. Amin. Nah 2022 ini Bapak Ibu saya lagi tulis pokok doa. Ya. Saya rindu sekali saya mau melanjutkan sekolah teologi, ngambil doktor teologi. Karena janji-janji Tuhan itu udah digenapi satu persatu. Rumah udah punya, mobil udah punya, nikah udah, anak ganteng-ganteng lagi kayak bapaknya. Iya kan? Iya. Saudara kayak nggak yakin begitu. Ini ada kamera ganteng kan? Ganteng lah. Haleluya. Haleluya. Iya. Hari ini saudara pulang. Tulis pokok doamu. Apa yang menjadi kerinduanmu? Iya kan? Pasti digenapi. Kalau tahun-tahun yang lalu saudara banyak hilang, dicuri oleh si jahat, di tahun yang baru ini saya percaya Tuhan gantikan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Amin. Kalau di tahun-tahun yang lalu saudara usahanya mengalami kebangkrutan, saya percaya di tahun yang baru ini 2022 sudah mulai bangkit lagi usahanya. Kalau di tahun 2021 saudara hilang pekerjaan, di tahun yang baru ini saya percaya Tuhan promosikan saudara lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Itu Tuhan kita hebat. Makanya jangan kecewa sama Tuhan. Kalau dalam bahasa kerennya enggak etis. Kalau kecewa sama Tuhan lu. Bayangkan saudaraku, kita saja sudah ditebus dengan darah Kristus. Mahal. Tidak bisa kita bayar dengan kepeng kita. Yang setiap saat kita peringatin apa? Dengan tubuh dan darahnya perjamuan kudus. Luar biasa Tuhan kita. Kalau saja janji Tuhan digenapi kepada Yosua, saya percaya saudara yang ada di tempat ini, pulang dari tempat ini, janji Tuhan digenapi buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan. Ya, nyamuk pun gak mati. Tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Sorak-sorai katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir Bapak Ibu katakan ku tahu yang kau mau, kita akan segera selesai dan pulang. Tapi ini yang terakhir ada 20 poin lagi. Puji Tuhannya kayaknya lemas nih. Dari 20 poin ini karena kita saudara di dalam Tuhan, saya rangkum tinggal 1 poin. Cius yang terakhir. Ayat 12 sampai dengan 13. Yosua pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Saya akan bacakan buat saudara. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad,
Dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu apa? Negeri ini. Yang ketiga yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, alasannya kenapa kita harus kuat dan teguh hati di tahun yang baru, karena kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Anda dan saya harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Yosua berkata kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manase, ingat perkataan Musa yang Tuhan sampaikan melalui Musa yang dikaruniakan oleh Allah. Amin. Nah, begitu banyak orang Kristen hari-hari ini setelah diberkati lupa dengan kebaikan Tuhan. Sebelum diberkati, wah doanya sehari bisa 6 jam berlutut di kaki Tuhan. Sebelum doanya dijawab oleh Tuhan. Baca Alkitabnya sehari bisa 10 pasal. Ya kan? Ibadah di tempat ini 2 sesi. Pintu depan belum dibuka, saudara udah hadir. Ya kan? Tapi setelah diberkati ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini lupa Tuhan. Lupa dengan kebaikan Tuhan. Baca Alkitab udah gak mau lagi. Doanya udah singkat. Penyembahannya udah singkat. Pujiannya udah singkat. Ya kan? Udah diberkati banget deh. Lupa dengan kebaikan Tuhan. Tapi kita bersyukur ada di Tiberias. Kita senantiasa mengenang kebaikan Tuhan melalui apa? Tubuh dan darah Yesus. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya punya tim, saudaraku. Itu di belakang tim saya, saudaraku. Dia punya mama, jadi dia udah ditinggalkan dari kecil sama papanya. Jadi mamanya itu punya 2 anak, 1 perempuan, 1 laki. Nah, kakaknya dia kemarin habis selesai wisuda sekolah kebidanan di Medan. Terus dia sekarang semester 4 ngambil sekolah teologi di Tiberias. Bapak Ibu, sampai sekarang mamanya ibadah ya, sebelum waktu saya masih choir pun masih singer, itu dia dari sesi pertama sampai sesi 5 dia ibadah terus. Bahkan penyembahannya Bapak Ibu dia doanya sujud. Saya saja Bapak Ibu choir bahkan pernah jadi singer. Sampai dalam hati bilang, ya Tuhan, hebat ya jemaatnya ya. Kita aja gak begitu. Sampai sekarang Bapak Ibu, dia masih ibadah di BCP. 5 sesi, 6 sesi. Bapak Ibu kalau saudara lihat pengertian tentang penyembahan itu, dalam bahasa aslinya saudara tahu kan saudara, itu sujud menyembah. Kita kan sekarang menyembah aja, WL bilang begini, angkat tanganmu. Ku sembah kudus. Mungkin masnya 20 kilo. Kudus, kuduslah Tuhan. WL bilang, angkat tinggi-tinggi lagi. Jemaat bilang, Tuhan tolong dibantu dong. Iya kan? Lupa Tuhan. Ayo jangan lupa kebaikan Tuhan. Sampai sekarang saudaraku mamanya gak lupa dengan kebaikan Tuhan. Tetap rajin beribadah. Kita di gereja aja saudaraku dalam nama Yesus kadang-kala penyembahan jaga image. Bahkan ada yang sampai pegang-pegang handphone. Ya kan? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, pegang handphone. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Update status foto. Ku lihat di wajahmu. Dia kira ini handphone ini wajahnya Tuhan. Kemuliaan Allah. Lupa. Harusnya saudaraku ini rumah Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh jangan lupa kebaikan Tuhan.
Kebaikan Tuhan itu dahsyat sekali. Nggak bisa kita bayar dengan harta kita. Saudara kaya tidak akan pernah bisa beli sorga. Saudara pintar tidak akan pernah bisa membangun jembatan ke sorga. Karena dia yang punya, Tuhan Yesus yang punya. Kita balas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Kita menyembah Dia, kita mengucap syukur. Dan kita katakan terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tunjukkan dong ekspresi kita menyembah Tuhan. Dengan mata yang menutup, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hati yang hancur. Gitu kan. Tolong hamba-Mu Tuhan. Tapi kalau jemaat Raden Saleh saya melihat sih wajah-wajahnya senang berdoa. Amin, cinta Tuhan. Amin. Kelihatan. Coba katakan dulu kanan kiri bilang begini, ayo cinta Tuhan, ayo. Ayo bilang kanan kirinya. Bilang begini lagi, jangan lupa kebaikan Tuhan, ayo. Yang baru ngomong bilang begini, jangan ngomong doang. Amin. Ya. Cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Tahukah saudaraku bahwa hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan lalu lenyap. Kalau selama di dunia ini kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, hidup dalam pertobatan, suci berpikir, suci perkataan, suci perbuatan, betapa sia-sianya hidup kita di dunia ini. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan, bangkit kembali. Bangun hubungan yang intim lagi sama Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan. Bangun pagi jangan cari kopi. Bangun pagi jangan cari handphone. Iya kan? Cari Yesus. Cari firman, cari perjamuan kudus. Saya gitu sama anak-anak saya, sama istri saya. Nanti pulang sebelum kami tidur, kami penyembahan, kami perjamuan kudus. Ya, urapi pakai minyak urapan. Cari Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kami baca firman Tuhan, bergilir baca firman-Nya. Nanti ambil satu perikop, baca firman Tuhan. Ayo kapan lagi? Biar hidup Anda dan saya diberkati Tuhan. Amin. Kesimpulan khotbah kita hari ini, saya undang pemusik. Kesimpulan. Pengikut Kristus tidak pernah dijanjikan bahwa dalam hidupnya tidak akan mengalami pergumulan. Pergumulan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, teruslah melangkah dengan iman karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang di dalam Kristus. Amin. Harapan Anda dan saya tidak akan pernah hilang dalam Kristus. Maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir menjalani hari-hari hidupmu di tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun berkat berkelimpahan. Tahun di mana saudara akan menerima janji-janji Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat dan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat dua tanganmu, sama-sama kita katakan begitu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Beri tepuk tangan di pujian bagi Allah. Sama-sama kita katakan, ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Angkat kedua tanganmu saudaraku, imani janji Tuhan hari ini bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku, diangkat. Lebih sungguh lagi, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagi kami. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan kita, tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan kita. Hari ini saudaraku, ada 3 alasan kenapa kita harus kuat dan teguh hati di tahun yang baru ini. Yang pertama, karena Tuhan sudah persiapkan segalanya. Tuhan pasti persiapkan segalanya. Sewaktu firman Tuhan datang kepada Yosua, firman itu berkata, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu, bahwa Yosua langsung siap untuk membawa bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, siap tidak siap, maka kalau Tuhan sudah berbicara buat Anda dan saya, mau tidak mau kita harus pergi dan siap melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar alasannya kenapa kita harus kuat dan teguh hati di tahun yang baru. Karena Tuhan telah berjanji. Janji Tuhan kepada Yosua jelas sekali. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakinya diberikan kepadanya. Lalu yang kedua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi dia seumur hidupnya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan dahsyat sekali buat Anda dan saya. Alkitab mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Kalau hari ini Bapak Ibu saudara belum mendapat jawaban janji Tuhan, jawaban doa saudara, tetap terus percaya, terus imani. Kalau di tahun-tahun yang lalu saudara banyak hilang, diambil si jahat, dan di tahun ini tahun yang baru, percayalah Tuhan gantikan. Saudara sembuh, saudara diberkati Tuhan,
pekerjaan dipromosikan, rumah tangga diberkati Tuhan, usaha diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar alasannya kenapa kita harus kuat dan teguh hati di tahun yang baru. Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur ada di Gereja Tiberias Indonesia. Kita selalu mengingat kebaikan Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus. Saudaraku yang di dalam nama Yesus, mengingat kebaikan Tuhan juga kita berdoa. Mengingat kebaikan Tuhan juga kita baca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat dua tangan, pejamkan matamu, fokus menyembah Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulih. Beri tepuk tangan di pujian bagi Allah kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat. Lebih lagi. Beri tepuk tangan dengan bangga kita katakan, bagi Tuhan